Anda bertemu dengan Widi Nugrahani dalam pokok pembahasan cerita sejarah. Jangan dilupakan bahwa dalam cerita sejarah itu ada beberapa hal yang harus Anda ketahui. Yang pertama adalah pengenalan situasi yang biasa disebut dengan adanya sebuah orientasi terhadap sebuah cerita sejarah. Yang kedua, yaitu pengenalan atau pengungkapan terhadap peristiwa yang pernah terjadi pada cerita sejarah tersebut. Yang ketiga, yaitu menuju konflik atau yang biasa disebut dengan racing action. Nah, yang keempat adalah klimaks atau puncak konflik. Anda harus banyak mengungkapkan tentang hal-hal yang mendebarkan dan lain sebagainya. Nanti kita bisa membahasnya satu persatu. Silakan Anda lanjutkan perhatian Anda terhadap aspek yang kelima, yaitu penyelesaian. Kemudian aspek yang keenam adalah koda. Koda ini adalah akhir dari sebuah cerita sejarah. Adakah di antara Anda semua, di antara 6 ini yang belum Anda kenal? Ketika Anda ingin membahas tentang sebuah cerita sejarah, keenam bagian ini harus Anda kenal dengan baik. Ketika Anda tidak mengenal dengan baik cerita sejarah atau aspek yang ada di dalam cerita sejarah, saya sarankan untuk lebih mengenal lagi tentang aspek-aspek cerita sejarah supaya Anda dengan mudah mengungkapkan atau menganalisis terjadinya sebuah cerita sejarah. Nah, sebelum semuanya diungkapkan dalam kesempatan ini, silakan Anda ingat-ingat berapa cerita sejarah yang ada di Indonesia, juga yang ada di seluruh dunia yang pernah Anda kenal. Nah, kalau Anda ingin mengingat-ingat cerita sejarah, silahkan ingat-ingat, sekarang ini bulan apa? Bulan Juli? Adakah sesuatu cerita yang terjadi di bulan Juli dan itu menjadikan sebuah momentum atau menjadikan sebuah peristiwa yang sangat besar di antara Anda dan juga semua yang ada di sekeliling Anda? Jika pada bulan ini belum Anda ketahui, silakan mengingat-ingat di bulan Agustus. Ketika saya menyebutkan bulan Agustus, pasti Anda ingat. Pasti Anda mengingatnya itu pada peristiwa 17 Agustus 1945. Nah, beberapa puluh tahun yang lalu itu ditetapkanlah sebagai Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Coba contoh yang satu ini silakan Anda ingat-ingat nanti untuk mengingat kembali sebuah peristiwa atau cerita sejarah untuk menganalisis apa-apa saja yang harus ada dalam cerita sejarah. Anda masih ingat tadi beberapa aspeknya? Silahkan disebutkan. 1, 2. Aspek yang ketiga silahkan disebutkan. Aspek yang keempat, aspek yang kelima, aspek yang keenam. Nah, ketika Anda mulai tadi menyimak apa yang saya ungkapkan sudah Anda catat atau Anda ingat-ingat, Anda pasti dengan mudah mengungkapkan kembali apa saja yang menjadi aspek dalam cerita sejarah. Jawaban Anda tadi itu silahkan dicocokkan dengan jawaban saya. Seandainya ada yang kurang, jangan khawatir, berarti Anda sudah mengenalnya dan siap untuk menganalisis sebuah cerita sejarah apabila Anda mampu tadi menyebutkan 6 dengan benar dan baik. Saya ulangi, 1 yaitu pengenalan peristiwa atau orientasi. Yang kedua adalah pengungkapan peristiwa yang terjadi dalam cerita sejarah. Yang ketiga adalah menuju konflik atau racing action. Yang keempat adalah adanya klimaks dalam sebuah cerita sejarah. Yang kelima penyelesaian. Yang keenam adalah koda.
Untuk lebih lengkapnya, Anda harus mengungkapkan kembali atau menguraikan dan juga sekaligus menyimak penjelasan berikut ini. Yang pertama, Anda lakukan harus mengingat-ingat satu cerita sejarah yang pernah Anda kenal dan itu benar-benar terjadi. Misalnya saja di bulan Agustus, yaitu tepat di tanggal 17 Agustus. Setiap tanggal 17 Agustus, semua bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia merayakannya sebagai hari proklamasi, ya, untuk memperingati kemerdekaan negara Republik Indonesia. Ketika itu terjadi sebuah peristiwa yang sangat mendebarkan. Marilah kita analisis satu persatu aspeknya, kemudian Anda mencocokkan dengan jawaban Anda. Ketika jawaban Anda itu sesuai dengan aspek yang ada di dalam cerita sejarah, berarti Anda sudah mengenal apa yang disebut dengan cerita sejarah. Mulai dari aspek yang pertama, pengenalan situasi atau orientasi. Di situ Anda bisa mengungkapkan tentang hubungan antar tokohnya bagaimana, kemudian juga watak tokohnya bagaimana, kemudian apa yang terjadi pada saat itu. Silakan dicocokkan dengan cerita sejarah yang sudah Anda temukan. Misalnya pada tanggal 17 Agustus 1945, pengenalan sejarahnya bisa Anda ceritakan di situ atau uraikan di situ tentang banyaknya perdebatan di antara para tokoh, bagaimana caranya ketika mau mengungkapkan atau memproklamasikan negara Republik Indonesia ini dari negara yang terjajah menjadi negara yang merdeka ketika itu. Tokohnya siapa saja sebutkan ya. Kemudian hubungan antar tokohnya bagaimana Anda ungkapkan. Nah, kalau Anda mampu mengungkapkannya berarti Anda lewati tahap pertama pada cerita sejarah, yaitu pengenalan situasi dan atau orientasi terhadap situasi yang terjadi pada cerita sejarah tersebut. Bagaimana? Anda masih kesulitan untuk mengungkapkannya? Jangan khawatir, di lain detik, di lain menit, pasti Anda akan temukan bagaimana caranya Anda mengungkapkan, bagaimana pengungkapan sebuah peristiwa terhadap sebuah cerita. Gitu. Yang kedua, yaitu pengungkapan sebuah peristiwa. Jadi di situ ada masalah, ada pertentangan, kemudian dan semuanya itu cukup banyak melibatkan para tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Silahkan Anda ungkapkan masalahnya bagaimana, kemudian keterlibatan tokoh-tokoh pada sebuah situasi ketika itu. Kalau Anda sudah mengungkapkannya, silahkan Anda menuju ke aspek yang ketiga, yaitu menuju konflik. Menuju konflik atau rising action. Di situ banyak sekali sebuah perdebatan atau bahkan sesuatu yang membuat gembira atau kehebohan yang melibatkan para tokohnya dalam sebuah situasi yang ada pada cerita sejarah tersebut. Ya, kita lalui tahap yang ketiga, yaitu kita menuju kepada tahap yang keempat. Inilah tahap yang menjadi sesuatu yang sangat mendebarkan di dalam sebuah cerita sejarah. Misalnya 17 Agustus, beberapa puluh tahun yang lalu. Di situ ada klimaksnya, bagaimana caranya para pemuda-pemuda ketika itu kemudian menculik para tokoh Indonesia, dibawa ke sebuah tempat untuk berunding dan meminta untuk memerdekakan negara Republik Indonesia. Disitulah hal sesuatu yang mendebarkan terjadi.
Bagaimana dengan cerita sejarah yang sudah Anda temukan? Apakah Anda sudah menemukan hal-hal yang mendebarkan di situ? Nah, ketika Anda sudah menemukan hal-hal yang mendebarkan, menegangkan, dan itu adalah puncak dari konflik yang terjadi, berarti Anda sudah menemukan klimaks dan menganalisis klimaks dari sebuah cerita sejarah. Bagaimana? Saya rasa tidak ada kesulitan bagi Anda semuanya ya, karena ini adalah sebuah cerita sejarah yang sudah pernah kita lalui. Jadi apa-apa atau segala sesuatu yang sudah pernah kita lalui, kita akan dengan mudah menganalisisnya atau mencari klimaks dari sebuah cerita tersebut. Kalau begitu, marilah kita menuju ke tahap yang kelima, yaitu penyelesaian. Di situ ada sebuah cerita tentang bagaimana sikap para tokoh yang ada dalam cerita sejarah tersebut. Silakan Anda ungkapkan bagaimana sikap dari para tokoh yang terjadi pada peristiwa cerita sejarah tersebut. Mudah bukan? Karena kita sudah melalui tahap 1, pengungkapan situasi atau orientasi, kemudian kita sudah mengungkapkan peristiwa, kita sudah mengungkapkan konflik atau menuju konflik atau resolution action, kemudian kita sudah menemukan juga sebuah klimaks, dan kita juga sudah menemukan penyelesaian dari sebuah cerita sejarah tersebut. Yang terakhir, Anda itu harus menentukan atau menemukan sebuah akhir dari sebuah cerita yang biasa disebut dengan koda. Anda ingat? Koda. Apa isi yang ada di dalam koda? Kalau tadi sudah diungkapkan semua, dicari misalnya konfliknya, klimaksnya, dan lain sebagainya. Nah, dalam koda ini berisi tentang komentar, ya, komentar terhadap seluruh isi cerita. Namanya saja akhir cerita, jadi pengungkapan terhadap seluruh isi cerita. Kalau Anda misalnya menemukan sebuah cerita sejarah 17 Agustus disebut sebagai Hari Proklamasi Republik Indonesia, maka pada cerita sejarah Anda beri komentar terhadap semua isi cerita. Mulai dari bagaimana rasa patriotik itu harus dipupuk, jiwa kejujuran, mengutamakan kejujuran itu harus dipupuk, kesetiaan harus dipupuk. Pada akhirnya seseorang itu akan merasakan arti sebuah kemerdekaan. Saya rasa demikian saja. Saya Widu Nugrahani. Anda tetaplah di Banyuwangi Geology Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.